101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat malam Smart Listener. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Semoga Anda juga tetap semangat ya untuk mengerjakan segala aktivitas Anda di malam hari ini ya. Dan ya Smart Listeners, tentunya di Rabu malam ini seperti biasa kami akan menghadirkan satu spesial program untuk Anda. Dan malam hari ini kita kembali bersama-sama di Smart Community. Dan Anda pasti sudah bisa melihat ya. Untuk saat ini saya mempunyai tamu-tamu spesial, dan siapakah mereka? Langsung saja kita berkenalan tentunya dengan Komunitas Jendela Pendidikan Nusantara ya. Langsung saja kita berkenalan dengan Komunitas Jendela Pendidikan Nusantara, dan untuk saat ini gimana nih? Langsung aja saya perkenalkan atau mau perkenalkan sendiri aja? Dari Mbak yang di ujung ya, silakan. Dari JPN, Jendela Pendidikan Nusantara ya. Dan Smart Listeners, untuk Anda juga nih, kita live di channel YouTube Smart FM Makassar dan juga di 101,1 Radio Smart FM Makassar ya. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan tamu-tamu spesial kita malam hari ini. Ya. Halo, malam. Selamat malam. Saya Rosmila Mustamid. Posisi di JPN itu sebagai sekretaris. Sekretaris ya. Selamat malam, salam kenal ya Mbak. Ya, salam kenal semua. Udah lama bergabung di Jendela Pendidikan Nusantara? Kebetulan saya baru 2 bulan ya, baru tahun ini gabung. Ya, tentu tapi langsung kita langsung buat gebrakan. Ya. Jadi memang ya baru gabung, tapi ini sudah melakukan aksi nyata gitu ya. Ada gebrakan yang dilakukan. Baik, kemudian ya terima kasih, salam kenal juga nih untuk Mbak Mila ya. Ya, dan selanjutnya nih Smart Listeners, langsung aja kita berkenalan dengan tamu berikutnya. Ini kayaknya nggak asing lagi ya. Langsung saja, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris. Kebetulan alhamdulillah saya dipercayakan jadi Ketua JPN di Kota Makassar. Ya, Ketua JPN di Kota Makassar. Tentunya ini Smart Listeners tentu penasaran ya dengan gebrakan-gebrakan seperti apa sih yang dilakukan oleh Jendela Pendidikan Nusantara khususnya di Makassar ya. Oke, salam kenal ya. Sekali lagi selamat datang di Smart FM, dan langsung aja di samping kanan saya ini baru kenal tapi kayaknya udah akrab banget ya. Gitu ya. Ini perlu dipertanyakan nih. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya memperkenalkan diri lagi. Saya Yesi. Alhamdulillah sudah 2 kali diundang ya. Yang pertama Sharing Care Community. Sekarang saya bawa Jendela Pendidikan Nusantara. Posisi saya ya seperti biasa, project officer untuk beberapa kegiatan di JPN Kota Makassar. Oke, itu ya Mbak Yesi. Kayaknya saya mau nanya dulu deh ya, Mbak Yesi ini itu ada beberapa komunitas gitu ya. Ini bagi waktunya gimana sih? Kayaknya perlu sesi sendiri gitu ya. Ya, langsung dijawab ya. Langsung dijawab saja biar cepat. Ya, kebetulan beberapa komunitas ada di sana karena sinerginya kan sebenarnya dapat. Pertama berbasis gender sebenarnya perempuan ya. Kecuali JPN itu agak umum. Jadi saya ada di komunitas Ibu Cerdas, ada di Jendela Pendidikan, dan ada di Social Care Community. Itu khusus buat komunitas ya. Kalau untuk musik mungkin Mbak Mirsa sudah tahu, jadi tidak perlu dijelaskan lagi karena kita tidak bicara komunitas musik di sini. Membagi waktunya alhamdulillah karena semuanya bersinergi, jadi bisa untuk masalah pengaturan waktu sih nggak masalah. Semuanya jalan. Setelah gitu ya? 1 kali running tinggal schedule programnya aja yang diatur. Gitu. Benar-benar ya Wonder Woman ya. Baik, langsung aja ya untuk malam hari ini kita bersama-sama dengan Komunitas Jendela Pendidikan Nusantara. Dari tadi nih ya kita ngomong JPN Jendela Pendidikan Nusantara. Saya penasaran ya, ini komunitas yang memang sudah lama di Makassar atau mulai kapan nih terbentuknya? Ya, saya sampai terkesima gitu ya. Sebenarnya Jendela Pendidikan Nusantara ini kan
lahir di Makassar sebenarnya. Ini sudah cukup lama berdirinya, namun karena ada beberapa alasan kemarin itu sempat vakum, terutama karena pandemi kemarin. Akhirnya baru kali ini kita kembali membuat gebrakan dengan tujuan bahwa kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat bahwa JPN itu sebenarnya masih ada. Masih ada. Nah, kalau tidak salah 2017 ya, 2017 tapi sempat vakumnya. Itu awal terbentuk ya Pak? Iya, lahirnya di Makassar, kemudian organisasi ini sempat dibawa ke Jogja. Di Jogja akhirnya di situ kembali dibangkitkan, kemudian akhirnya lari ke Jakarta lagi, nanti di Jakarta baru diresmikan. Ada Tangerang juga. Ya, yang paling aktif untuk saat ini Tangerang. Jadi ada beberapa kota gitu ya? Sudah ada beberapa kota. Dan mungkin insya Allah ya dalam waktu dekat ini Papua juga menyusul. Jadi yang pertama tuh ada di Makassar, kemudian untuk Makassar sempat vakum gitu ya? Sempat vakum. Bukan cuma Makassar sih sebenarnya, hampir semua. Hampir semua ya, dan tentunya untuk tahun ini setelah pandemi itu kembali ya membuat satu gebrakan. Berusaha bangkit lagi ya. Baik, tentu kita penasaran nih ya, Jendela Pendidikan Nusantara. Ini sebenarnya apa nih yang menjadi fokus ya dari komunitas yang satu ini? Kemana ini? Ketua dulu, nanti ditambahin ya. Kalau dikatakan fokusnya kemana ya tentu kita sesuai dengan nama ya, Jendela Pendidikan Nusantara. Jendela sendiri ya kita ngambil istilah Windows itu kan membuka jendela itu kan artinya lebih membuka wawasan. Makanya kita pakai juga pendidikan karena pendidikan itu kan maknanya luas. Pendidikan itu tidak sempit hanya sebatas belajar di sekolah, di kampus. Pendidikan itu luas. Jadi kita sengaja pakai nama itu Jendela Pendidikan Nusantara. Nusantara supaya cakupannya lebih luas lagi. Jendela Pendidikan Nusantara. Itu sebenarnya untuk komunitas ini memang siapa-siapa saja sih yang bergabung dalamnya? Kalau kita sih sebenarnya siapapun bisa bergabung, yang penting kita satu frekuensi dan kita sama-sama karena ini kan sifatnya juga sebenarnya sukarela dan lebih kepada kepedulian. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau bergabung dan punya kepedulian silakan. Jendela Pendidikan Nusantara itu terbuka untuk siapa saja. Oke. Jadi siapa saja itu bisa bergabung gitu ya. Baik, tentunya ya dari tahun 2017 ya, kemudian sempat vakum, kemudian bangkit lagi ya. Ini kenapa bisa sampai berpikir ya bahwa kita sempat vakum, kemudian ini menjadi khususnya di tahun 2022 ini menjadi awal kebangkitan lagi nih untuk Jendela Pendidikan Nusantara ya. Apa yang menjadi hal yang mendorong ya sehingga ini harus aktif kembali nih? Mbak Yesi mungkin? Kebetulan. Jadi sebenarnya idea untuk bangkit kembalinya itu bukan dari kami-kami, tapi dari Ibu Ketua Umum itu Ibu Julia Putri Nur. Kebetulan dia aset Makassar juga. Jadi dia merasa miris begitu. Saya bikin JPN-nya ini lahirnya di Makassar. Kok malah di Makassar yang lebih banyak vakumnya. Sedangkan di Tangerang dipegang juga oleh anak Makassar. Kebetulan adik tingkat saya di Atira. Itu jalan dengan baik. Jadi kebetulan juga karena circle pertemanan, akhirnya Bu Julia berpikir cobalah dibuat kembali. Nah, maka dipilihlah kami ini yang dianggap potensial untuk menjalankan JPN kembali di Makassar. Ya, berarti ini yang hadir malam hari ini memang orang-orang pilihan gitu ya. Alhamdulillah. Kebetulan yang dekat. Baik, oke. Itu dari tahun 2017 ya. Kemudian untuk Jendela Pendidikan Nusantara. Dari tahun 2017 kemudian ini bangkit untuk saat ini. Apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan ataupun gebrakan yang dilakukan? Ya. Dari Mbak Mila dulu deh. Gebrakan yang akan kita lakukan ini itu kita fokus ke sekolah-sekolah.
roadshow-nya ke sekolah-sekolah. Itu dalam rangkaian kegiatan seperti apa itu, Mbak Mila? Kayak edukasi. Apalagi ketua. Lebih kepada ini. Bisa ditambahkan Pak itu. Lebih kepada pendidik. Kalau untuk yang sementara berjalan ini semenjak kami dipilih kemarin 2 bulan lalu ya, itu langsung kita buat gebrakan dengan membuat roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi pertama itu di tingkat SD, itu kita gagas pendidikan karakter untuk anak SD. Itu mulai kelas berapa Pak Ketua? Kebetulan kemarin 56. 56. Karena kalau 1 ke 4 kan masih terlalu dini untuk kita bawakan materi seperti itu. Terlalu berat ya. Ya. Makanya kita sesuaikan dengan usia anak ya. Jadi SD itu kita ngambil tema itu pendidikan karakter. Nah nanti insya Allah ini tanggal 23 itu di tingkat SMP. Nah SMP itu lebih kepada kita mau mengangkat masalah soal kriminalitas terhadap anak pelajar. Nah kita tahu kan sekarang ini lebih banyak yang viral itu kan kalangan-kalangan pelajar di tingkat SMP itu kan banyak yang misalnya suka busur-busur istilahnya kan kalau di Makassar ya. Kemudian berkendaraan ugal-ugalan, freestyle apa segala macam. Nah, ini yang coba kita sentuh di situ di tingkat SMP. Nah nanti menyusul di tanggal 28 itu di tingkat SMA itu kita ambil tema lain yakni waspada narkoba, karena umurnya udah tepat. Walaupun narkoba bisa terjadi di usia berapa aja, cuman fokusnya di anak SMA karena mereka kan sudah lebih tahu duit lah, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin saya bisa sedikit jelaskan bahwa kami hadir untuk memberikan sesuatu untuk pembangunan karakter di luar konteks pendidikan wajib gitu. Jadi bentuknya memang seperti literasi. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, kebetulan diprogramkan ambil 3 tingkatan supaya menyentuh kan. Jadi belum sampai ke mahasiswa sih. Fokus ke sini dulu karena ini kan basic mereka ini yang kita mesti dari dini mereka kita dari harus awal, jaga. Nanti mungkin Mbak Bila bisa jelaskan masalah visi misi JPN. Ya saya lebih ke programnya dulu. Dan setelah Roadshow 3 ini insya Allah Desember kita bikin sesuatu yang sifatnya untuk mendorong prestasi. Jadi mungkin akan ada bekerja sama dinas provinsi, dinas perpustakaan provinsi. Kami akan mengadakan lomba bedah buku. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak supaya mau membaca lagi, bukan hanya dapat pengetahuan dari handphone. Gitu. Jadi sebenarnya kita mau mencari duta baca, tapi dengan cara yang unik. Duta baca tapi dengan cara yang unik ya. Jadi mereka diminta untuk membedah buku yang seperti misalnya apa yang dia telah baca itu. Tapi bukunya wajib yang ada di perpustakaan ya. Gitu. Dan nanti diimbangi dengan speech competition. Ada banyak rangkaian kegiatannya ya. Sebenarnya untuk bukan banyak sih, tapi lebih terarah gitu. Dan ini kayaknya lebih betul ya seperti diinformasikan terarah, kemudian untuk usia juga ini menyasar betul. Anak usia dini dulu ya, anak SD dulu, kemudian sampai ke tingkatan berikutnya gitu ya, SMP dan juga SMA ya. Betul. Oke, kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangan kita di malam hari ini. Tambah penasaran nih ya dengan gebrakan yang dilakukan Jendela Pendidikan Nusantara. Kemudian untuk visi misinya tuh seperti apa sih? Ya sebentar ya dijawab ya Mbak Mila ya. Dikasih PR Mbak Mila. Oke, kita break dulu untuk sesaat dan smart listeners tentunya Smart Community kembali hadir untuk Anda. Tentunya masih bersama dengan komunitas Jendela Pendidikan Nusantara. Kami akan kembali sesaat lagi.